Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ketiga ini, saya akan menjelaskan materi ketiga tentang biaya overhead pabrik atau sering disebut BOP. Sebelum kita ke materi tersebut, saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Devita Herdiana dari Prodi D3 Akuntansi yang sedang menempuh semester 3. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian biaya overhead pabrik atau BOP. Menurut Hansen dan Mowen, biaya overhead pabrik adalah elemen biaya produksi selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung, yang terdiri dari biaya bahan tidak langsung, biaya tenaga kerja tidak langsung, dan biaya pabrik lainnya. Yang kedua, penggolongan biaya overhead pabrik atau BOP. Menurut Mulyadi, biaya overhead pabrik dapat digolongkan menjadi 3 bagian, yaitu A. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut sifatnya. 1. Biaya bahan penolong. Biaya yang secara kasat mata komposisinya kecil jika ditelusuri di akhir produk yang dihasilkan, tetapi berperan dalam menyelesaikan proses produksi produk tersebut. Misalnya lem dalam perusahaan percetakan, pernis dan paku dalam perusahaan mebel, pengembang dan pelembut roti dalam perusahaan kue atau roti. Dua, biaya reparasi dan pemeliharaan adalah biaya yang dikeluarkan untuk perbaikan dan perawatan atau pemeliharaan mesin, kendaraan, perkakas, contohnya suku cadang, bangunan pabrik, dan peralatan pabrik lainnya. Yang ketiga, biaya tenaga kerja tidak langsung adalah upah yang dibayarkan kepada karyawan pabrik yang secara fisik tidak berhubungan dengan proses pembuatan produk. Termasuk dalam kelompok ini antara lain upah mandor, gaji pegawai, dan administrasi pabrik, serta lain-lainnya. Empat, biaya yang timbul sebagai akibat penilaian terhadap aktiva tetap adalah biaya yang timbul karena adanya depresiasi atau penyusutan akibat penggunaan dan waktu sehingga aktiva tetap tersebut mengalami penurunan penilaian akibat pemakaian. Yang kelima, biaya yang timbul sebagai akibat berlalunya waktu adalah biaya yang terjadi karena kesengajaan untuk memproteksi demi keamanan. Yang tergolong ke dalam kelompok biaya ini adalah biaya asuransi gedung, kendaraan, asuransi kecelakaan karyawan, dan lain-lain. 6. Biaya overhead pabrik lainnya yang memerlukan pengeluaran uang tunai. B. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut perilakunya dalam hubungannya dengan perubahan volume produksi. 1. Biaya overhead pabrik tetap adalah BOP yang tidak berubah dalam kisaran tertentu. 2. Biaya overhead pabrik variabel adalah BOP yang berubah sebanding dengan perubahan volume kegiatan.
Ketiga, biaya overhead pabrik semi variabel adalah campuran dari BOP tetap dan variabel. C. Penggolongan biaya overhead pabrik menurut hubungannya dengan departemen, yaitu 1. Biaya overhead pabrik langsung departemen atau direct departmental overhead expense. Tarif BOP per departemen untuk mengestimasi biaya yang terjadi dalam departemen tertentu. Misalnya departemen produksi untuk penyesuaian dalam tahun anggaran dan penggunaan tarif BOP per departemen digunakan dari jam kerja langsung aktual tahunan. Contohnya biaya gaji mandor departemen produksi. 2. Biaya overhead pabrik tidak langsung departemen atau direct departmental overhead expense. BOP yang manfaatnya dinikmati oleh lebih dari satu departemen, contohnya asuransi gedung pabrik yang dinikmati oleh beberapa departemen. Penentuan tarif biaya overhead pabrik. Menurut Mulyadi, penentuan tarif biaya overhead pabrik dapat dilakukan melalui 3 tahap, yaitu A. Menyusun anggaran biaya overhead pabrik. Dalam hal ini harus diperhatikan tingkat kegiatan atau kapasitas yang akan dipakai. Sebagai dasar penaksiran biaya overhead pabrik, ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai, yaitu 1. Kapasitas praktis adalah kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian-kerugian waktu yang tidak dapat dihadiri karena hambatan-hambatan intern perusahaan. 2. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. 3. Kapasitas sesungguhnya yang diharapkan adalah kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Untuk kelemahannya yaitu akan berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif biaya overhead pabrik dari tahun ke tahun, dan sebagai akibat perubahan yang besar pada tarif biaya overhead pabrik dari periode ke periode. B. Memilih dasar pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk. Ada berbagai macam dasar yang dapat dipakai, yaitu 1. Satuan produk adalah metode yang langsung membebankan biaya overhead pabrik kepada produk. 2. Biaya bahan baku adalah biaya overhead pabrik yang dominan bervariasi dengan nilai bahan baku. Maka pembebanan biaya overhead pabrik adalah kepada biaya bahan baku yang dipakai. Bila biaya overhead pabrik bervariasi dengan jumlah berat bahan baku, maka pembebanan biaya overhead pabrik adalah kepada kuantitas bahan baku yang dipakai. Ketiga, biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja adalah biaya overhead pabrik yang mempunyai hubungan erat dengan jumlah tenaga kerja langsung. Maka pembebanan biaya overhead pabrik adalah kepada biaya tenaga kerja langsung. Metode ini mengandung kelemahan sebagai berikut. Biaya overhead pabrik harus dipandang sebagai tambahan nilai produk, dan jumlah biaya tenaga kerja langsung merupakan jumlah total upah dengan tarif tinggi dan rendah. 4. Jam tenaga kerja langsung adalah jumlah upah atau hasil kali jumlah jam kerja dengan tarif upah. Dengan jumlah jam kerja, maka pembebanan BOP atas dasar upah tenaga kerja langsung. Apabila BOP mempunyai hubungan erat dengan waktu untuk membuat produk, maka pembebanan BOP adalah jam tenaga kerja langsung. Yang kelima, jam mesin adalah BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, maka pembebanan BOP adalah jam mesin.
overhead pabrik. Setelah tingkat kapasitas yang dicapai dalam periode anggaran ditentukan dan anggaran overhead pabrik telah dipilih dan diperkirakan, maka langkah terakhir adalah menghitung tarif biaya overhead pabrik dengan rumus sebagai berikut. Tarif BOP sama dengan BOP dianggarkan dibagi dengan taksiran dasar pembebanan. Maka hasilnya adalah tarif BOP. 4. Karakteristik biaya overhead pabrik menurut Dunia dan Abdullah adalah A. Tidak proporsional dengan volume produksi. B. Sulit ditelusur dan diidentifikasi langsung ke produk atau pesanan. C. Jumlahnya tidak material. 5. Metode penentuan tarif biaya overhead pabrik. Menurut Dunia dan Abdullah, dalam menghitungan tarif biaya overhead pabrik dapat dilakukan apabila taksiran atau anggaran biaya overhead pabrik dan tingkat kegiatan telah ditetapkan. Pemilihan basis alokasi yang paling layak sangatlah penting agar dapat menghasilkan informasi biaya yang berarti dan bernilai bagi manajemen. Dalam memilih basis alokasi yang akan digunakan sebagai angka penyebut dalam rumus penentuan tarif overhead pabrik, harus mempertimbangkan hal-hal berikut. A. Adanya hubungan langsung antara basis alokasi yang dipilih dengan biaya overhead pabrik yang akan dibebankan. B. Paling mudah untuk dihitung dan diterapkan. C. Menentukan biaya tambahan yang paling sedikit. Ada beberapa basis alokasi yang dapat digunakan untuk menghitung tarif biaya overhead pabrik, yaitu sebagai berikut. A. Satuan produk. Metode ini merupakan metode yang paling sederhana dan langsung membebankan BOP kepada produk. Beban BOP untuk setiap produk dihitung dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari tarif biaya overhead pabrik per unit, maka rumusnya adalah biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah unit produksi taksiran. Dan B. Biaya bahan langsung. Basis alokasi ini dapat digunakan apabila terdapat hubungan antara biaya bahan langsung dan biaya overhead pabrik. Dapat dituliskan dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari presentasi BOP dari biaya bahan baku. Saya ulangi lagi. Untuk mencari presentasi BOP dari BB langsung, maka rumusnya adalah biaya overhead pabrik taksiran dikali dengan 100%, maka dibagi dengan biaya bahan langsung taksiran. C. Biaya tenaga kerja langsung. Basis alokasi ini dapat digunakan apabila biaya overhead pabrik mempunyai hubungan dengan biaya tenaga kerja langsung. Rumus untuk menghitung biaya overhead pabrik sebagai berikut. Untuk mencari presentasi BOP dari biaya TKL, maka rumusnya adalah biaya overhead pabrik taksiran dikali 100% dan dibagi dengan biaya tenaga kerja langsung taksiran. D. Jam tenaga kerja langsung atau JTKL. Oleh karena ada keterkaitan yang sangat erat antara biaya tenaga kerja langsung dengan jumlah jam kerja langsung, maka BOP dibebankan atas dasar jam tenaga kerja langsung dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari tarif BOP per jam tenaga kerja langsung, maka rumusnya adalah biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jam tenaga kerja langsung taksiran.
jam mesin. Apabila BOP bervariasi dengan waktu penggunaan mesin, contohnya bahan bakar atau listrik dipakai untuk menjalankan mesin, maka dasar yang dipakai untuk membebankannya adalah jam mesin dengan rumus sebagai berikut. Untuk mencari tarif BOP per jam mesin, maka rumusnya adalah biaya overhead pabrik taksiran dibagi dengan jumlah jam mesin taksiran. 6. Penentuan kapasitas tingkat produksi. Dalam menyusun anggaran BOP harus diperhatikan tingkat kegiatan kapasitas yang akan dipakai sebagai dasar penaksiran BOP. Ada 3 macam kapasitas yang dapat dipakai sebagai dasar pembuatan anggaran BOP menurut Dunia dan Abdullah pada tahun 2012 adalah: A. Kapasitas teoritis merupakan kapasitas untuk memproduksi pada kecepatan penuh tanpa berhenti atau 100% dari aktivitas atau kapasitas yang ditetapkan. Perusahaan dianggap mampu pada tingkatan yang maksimum tanpa memperhitungkan adanya hambatan baik yang berasal dari internal maupun eksternal perusahaan. B. Kapasitas praktis. Kapasitas teoritis dikurangi dengan kerugian waktu yang tidak dapat dihindari. Karena hambatan-hambatan internal perusahaan, penetapan kapasitas praktis ini perlu dilakukan, karena sangat tidak mungkin suatu pabrik dijalankan pada kapasitas teoritis. Dengan demikian, perlu diperhitungkan kelonggaran waktu dalam penentuan kapasitas seperti penghentian pabrik yang tidak dapat dihindari karena kerusakan mesin. C. Kapasitas normal adalah kemampuan perusahaan untuk memproduksi dan menjual produknya dalam jangka panjang. Jika dalam penentuan kapasitas praktis hanya diperhitungkan kelonggaran waktu akibat faktor-faktor intern perusahaan, maka dalam penentuan kapasitas normal diperhitungkan pula kecenderungan penjualan dalam jangka panjang. D. Kapasitas sesungguhnya. Kapasitas sesungguhnya yang diperkirakan akan dapat dicapai dalam tahun yang akan datang. Untuk kelemahannya yaitu akan berakibat terjadinya perbedaan yang besar pada tarif biaya overhead pabrik dari tahun ke tahun, dan sebagai akibat perubahan besar pada tarif biaya overhead pabrik dari periode ke periode. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih semuanya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.